Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Sopian Hadi, perwakilan dari Mansutu Lombok Timur. Asal saya Penimbung, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur. Perasaan saya ketika masuk lomba syiar Dai Ramadan tahun ini, saya merasa senang sekali karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat lainnya, bisa menambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya sayyidal hakimun al-muwaqqarun al-muwajahah, wa ya lajnatal makhraja anil futana, wa ya ayyuhal hadirun al-qurama. Hadirin hadirat teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga keikhlasan hati. Teman-temanku sekalian, ketahuilah bahwa Allah tidak melihat bagaimana ketampanan ataupun kecantikan kita. Tidak pula melihat bagaimana kemulusan ataupun kemolekan tubuh kita. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kalian, tidak pula memandang pada harta kalian, akan tetapi Allah memandang pada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat teman-temanku rahimani wa rahimakumullah. Hati adalah dunia yang abstrak, unik dan berkembang. Hati memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengendali karena dapat menentukan baik buruk, hitam putihnya seluruh amalan dan aspek kehidupan seorang muslim. Karena itulah hati wajib untuk dijaga. Begitu banyak orang yang cerdas, namun akhirnya menjadi orang yang hina hanya karena memiliki hati yang sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat 3 macam hati. Berapa macam hati hadirin? 3 macam hati. Yang pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang mengeras karena banyaknya kotoran yang melekat akibat dari dosa hasil perbuatannya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang masih memiliki keimanan dan masih mau beribadah. Akan tetapi hati yang sakit adalah hati yang sudah ternodai oleh dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, qalbun salim atau hati yang sehat. Kondisi hati inilah yang justru akan menyelamatkan kita. Pemilik hati yang sehat akan merasakan hidup yang tentram dan damai. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melaksanakan ibadah dengan hati yang ikhlas akan menambah amal kebaikan kita. Namun sayangnya sering kita jumpai di sekitar kita. Banyak orang yang beribadah tetapi tidak ikhlas, melainkan ingin mengharapkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Itulah sebabnya di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk menjaga hati kita agar tetap ikhlas beribadah dengan tujuan mengharapkan ridho Allah semata, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Betul hadirin? Lalu hal apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga keikhlasan hati kita? Yang pertama, memperbanyak zikir. Berzikir merupakan salah satu ibadah untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin sering zikir diucapkan, baik lisan maupun di dalam hati, maka insya Allah hati akan terjaga dan terasa semakin tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hal berikutnya adalah membaca Al-Quran. Selain bisa menambah pahala, membaca Al-Quran juga bisa mendatangkan ketenangan hati. Dan yang terakhir hadirin, bersyukur sesering mungkin. Seseorang yang cenderung kufur nikmat, biasanya hidupnya takkan tentram, mudah iri dengan kenikmatan orang lain, dan selalu merasa bahwa dirinya kurang. Sebaliknya, jika kita pandai bersyukur, maka insya Allah hati akan terasa lapang dan jauh dari penyakit. Bahkan, jika kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya lagi kepada kita. Masya Allah. Karena itulah, menjaga hati merupakan tantangan kita setiap waktu. Maka jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan yang amat damai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, unzur ila ma qala, wala tanzur ila man qala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang keempat dari Roni Sofyan Hadi yang berasal sekolah di MAN 1 Lombok Timur. Bagaimana kalau menurut kamu apa yang kamu tampilkan tadi? Alhamdulillah lumayan lancar. Alhamdulillah lumayan lancar. Sebelumnya kamu sudah menonton apa yang menjadi penampilan kamu di Mimbar 1? Udah, alhamdulillah. Apa yang menjadi perbaikannya kira-kira waktu itu? Masih ingat gak? Penampilan Sama eye apa? contact. Dari segi isi mungkin ada? Ya. Ada. Tapi untuk hari ini kamu berharap akan ada sesuatu yang lebih baik lagi mungkin dari Dewan Juri. Amin gitu? insyaallah. Oke, langsung saja untuk komentar pertama silakan Abang Lalu Nurul Yakin. Terima kasih Mas Reza. Roni, betul apa yang betul-betul kamu perhatikan, apa komen saya sebelumnya bahwa kamu perhatikan kostumnya, sandal dan lain sebagainya itu penting. Juga sekarang sudah bagus, kayaknya sudah beli sandal baru ya. Betul tadi eye contact sudah saya sampaikan, tetapi sekarang masuk pada gestur Roni ya. Jadi gestur itu kan tidak hanya pada badan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi perputaran dari ekspresi kepala, tangan ini juga bagian dari gestur. Jadi supaya gestur itu anggun, kamu tidak usah tergesa-gesa memalingkan mukamu ke kiri dan ke kanan. Orang anggun berbicara itu dia akan berbicara dengan agak pelan, kemudian memalingkan dengan agak pelan juga. Jadi anggun. Sama seperti kamu mengangguk. Kalau kamu mengangguk, iya pak, iya pak, iya pak, itu enggak anggun. Itu enggak ada karismanya. Jadi ketika kamu bilang iya pada seorang, kamu mengatakan, iya pak, saya setuju. Dengan anggukan yang tidak terlalu begini-begini, itu gestur yang over. Jadi tidak menunjukkan keanggunan itu. Jadi kamu mesti harus lebih pelan-pelan pada gesturmu, sama juga harus pelan-pelan pada bahasa yang kamu sampaikan. Jadi tadi speednya juga lumayan cepat ya, walaupun tidak secepat yang saya harapkan. Tetapi itu sudah cepat sekali. Jadi harus tetap, jadi pakemnya itu harus tek begitu. Jadi pakemnya juga harus, jedanya harus diperhatikan. Oke, itu saja. Baik. Terima kasih Abang Lalu Nurul Yakin PhD. Jadi standar untuk Dewan Juri sekarang lebih meningkat nih. Jadi kalau misalnya kemarin kamu sudah perbaiki apa yang menjadi masukan Dewan Juri, tetapi masih ada yang perlu kamu perbaiki untuk ke babak berikutnya. Jadi gestur itu penting sekali. Mungkin perpindahan pandangan gitu tidak terlalu cepat begitu. Ya Pak Ustadz ya. Oke, selanjutnya Ayahanda kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roni Sofyan Hadi, alhamdulillah ada peningkatan. Ya cukup optimis nih pada sore hari ini. Ayatnya ada, tapi sekali lagi dalam membaca Al-Quran itu harus tenang kan. Ini masalah hati. Ya tenang-tenang dong baca Al-Quran. Bila perlu lagi belajar lagi untuk membaca Al-Quran yang lebih indah. Ya. Keindahannya membaca tanpa tahu artiannya aja kita terbangun. Ya, iman kita menjadi meningkat, ketakwaan kita juga akan meningkat. Akhlak kita bisa ada tekad merubah akhlak yang terpuruk menjadi lebih baik. Hanya dengan suara indah, seni baca Al-Qur'an yang indah juga dipelajari. Itu seorang dai harus mampu membaca Al-Qur'an dengan seni atau dengan tilawah. Ada hadis. Mutiara bahasa ada, sama seperti Najwa tadi. Unzur ila mangkola, ini sogokan buat juri. Kalau bisa yang lain dong. Kok udah ya dibatalkan aja. Kalau bisa wal asyri. Siap. Ya yang lain banyak kok mutiara bahasa. Ya, wawasannya itu jangan diulang lagi yang lain. Ya, tata bahasanya cukup bagus, retorika komunikasi publiknya ada tadi, menyapa jamaah atau komunikasi publiknya gimana jamaah, betul apa tidak? Nah, bagus itu. Ya, wasbangnya ada tentang hati, damai hatiku, damai Indonesia. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi tadi kalau dari segi penampilanmu, dari waktu kayaknya aman-aman saja ya. Belum ada bunyi kamu langsung sudah selesai gitu. Bagaimana, kita tanyakan ke Bapak Tuan Guru, silakan. Ya, Roni, ada kemajuan, ya
tidak nggak salah kita loloskan Roni kemarin. Waktu penampilan Roni kemarin itu nggak ada ayat, nggak ada hadis. Hari ini ada ayat, ada hadis. Intinya semua masukan yang datang dari para juri itu betul-betul diperhatikan dan diamalkan sama Roni. Itu yang saya syukuri. Mengenai waktu, sepertinya kurang dari yang yang ditentukan oleh panitia. Berarti kurang dari 5 menit Bapak Tuan Guru ya? Kayaknya kurang, tapi lebih baik kurang tapi penonton kenyambuk kalau bahasa kita, daripada dia panjang kemudian ngebosenin lah. Ya, jadi intinya ya karena saya bandingkan penampilannya sekarang dan penampilan sebelumnya, banyak sekali kemajuan. Tapi betul juga masukan dari juri-juri yang tadi, tolong itu diperhatikan. Terima kasih.